pada pokok pembahasan kali ini kita akan membahas keberagaman sebagai realitas asli kehidupan manusia. Nanti silahkan kalian buka dari Injil Yohanes bab 4 ayat 1 sampai seterusnya yang bicara terkait dengan keberagaman. Oke. Sekarang saya akan share screen. Keberagaman sebagai sebuah realitas kehidupan manusia. Apa sih tujuannya? Yang pertama bahwa setiap di antara kita bisa menerima kenyataan bahwa berbeda suku, berbeda agama, ekonomi, cara berpikir, dan bisa menjelaskan kenapa perbedaan itu menjadi realitas asli kehidupan manusia. Yang kedua, kita saling menghormati karena adanya perbedaan. Dan yang ketiga, perbedaan tidak menghalangi adanya sebuah persahabatan dan persaudaraan di dalam kehidupan masyarakat. Dan kita mengetahui dasar kitab suci atau ajaran gereja mengenai perbedaan. Jadi perbedaan sebagai sebuah realitas asli kehidupan manusia itu ada dasar di dalam kitab suci dan juga ajaran gereja. Itu apa? Nanti kali kita akan pelajari. Nah, belum lama ini ada sebuah peristiwa yang sangat mencengangkan, peristiwa yang tidak patut dicontoh, yaitu bahwa seorang guru dari SMA Negeri 58 rasis beredar percakapan grup WhatsApp. Guru tersebut melarang untuk memilih ketua OSIS yang non-muslim. Itu dari sumbernya dari warta kota tribun.com. Nah, peristiwa ini begitu banyak menjadi pembicaraan dan sangat memprihatinkan karena di era seperti sekarang ini masih ada seseorang, malah bahkan itu guru, melakukan hal yang tidak patut untuk dicontoh. Ini adalah bentuk konkret peristiwa nyata yang bisa kamu analisis. Kita analisis mengapa hal seperti ini masih terjadi. Kira-kira apa sebabnya dan seterusnya. Oke, kenapa kasus itu sangat tidak patut? Pertama, guru tersebut cara berpikirnya sempit, sektarian, berpikir berdasarkan agama, berpikir berdasarkan kelompoknya. Padahal kita tahu bangsa Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam agama. Dan masih ada bahkan itu guru yang berpikir seperti itu. Lalu yang kedua, itu tidak sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan yang ketiga, itu tidak mengakui adanya sebuah realitas bahwa di sekolah itu ada beragam-ragam agama. Dan guru yang seharusnya mengajarkan saling menghargai malah bertindak sebaliknya. Dan sekolah yang harusnya mengajarkan demokrasi malah di situ mengajarkan sebuah cara berpikir yang sangat sempit, sektarian. Inilah 5 alasan kenapa kasus itu sangat tidak patut untuk dicontoh dan menjadi perhatian banyak orang. Nah, kita akan melihat adanya sebuah persahabatan sejati, yaitu persahabatan yang digerakkan oleh rasa kemanusiaan, bukan oleh kepentingan atau kesamaan agama, samaan suku, samaan sosial, tapi digerakkan oleh rasa kemanusiaan. Dan didasarkan pada kasih akan kehidupan yang damai, kerinduan akan kehidupan yang damai. Nah, kalau begitu maka persahabatan sejati itu menjadi sebuah persahabatan yang dibangun secara lintas agama, lintas suku, dan seterusnya. Kita bisa contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada contoh persahabatan sejati. Kalau di dalam kitab suci ini adalah kisah si Jonathan dan Daud. Di situ di dalam gambar itu Jonathan melepaskan
baju perangnya mengenakan kepada Daud, lalu panahnya, anak panahnya diserahkan kepada Daud, ikat pinggangnya juga diserahkan, sebuah simbol pemberian diri. Di Indonesia juga pernah terjadi persahabatan yang sangat inspiratif dan sangat membuat kita merasa bangga, yaitu persahabatan antara Gus Dur dengan Romo Mangun Wijaya. Kita tahu Gus Dur itu adalah pemimpin PBNU dan Romo Mangun itu adalah seorang pastor, tapi persahabatan mereka luar biasa. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, Kejadian 35 ayat 1 sampai 15, ini bisa menjadi dasar kitab suci bahwa keberagaman itu adalah asli sebuah realitas, sebuah kodrat. Di situ dikatakan Allah menjanjikan kepada Abraham keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit. Apa hubungannya dengan keberagaman? Hubungannya, bintang di langit itu kan tidak sama, setiap bintang itu kan berbeda. Dan seperti itulah keturunan Abraham yang begitu banyak itu berbeda-beda. Nah, Yohanes 4 ayat 1 sampai 42, di sini dikisahkan bagaimana Yesus minta minum kepada wanita Samaria. Lalu apa hubungannya dengan perbedaan? Hubungannya, Yesus itu kan orang Yahudi banget. Orang Yahudi itu tidak bergaul, tidak bicara dengan orang Samaria. Mengapa? Karena orang Yahudi itu menganggap rendah orang Samaria. Karena orang Samaria itu bukan asli Yahudi, mereka itu campuran orang Yahudi yang nikah dengan non-Yahudi. Nah, tapi sikap Yesus bukan hanya bicara, tapi Yesus minta minum pada wanita itu. Ini menandakan apa? Menandakan kasih itu tidak melihat latar belakang hidup seseorang. Nah, Nostra Aetate itu adalah dokumen gereja, ajaran gereja yang bicara mengenai apa? Hubungan antara gereja dengan agama-agama lain. Nostra Aetate artikel 5. Dekrit dokumen gereja yang isinya sikap gereja dalam hubungan dengan agama-agama lain. Nostra Aetate artikel 5 mengatakan gereja menolak diskriminasi atau menegaskan persaudaraan semesta tanpa diskriminasi. Kalau orang membedakan manusia berarti dia tidak ada cinta. Nostra Aetate. Dengan mengutip perkataan Yesus, barang siapa tidak mencintai, ia tidak mencintai Allah. Dan refleksi, tulislah di dalam komentar pertanyaan, menurut kalian gimana sih caranya orang-orang itu bisa menghargai perbedaan. Nah, itu saudara anak-anak semoga bermanfaat dan kalian bisa melakukan pendalaman lebih jauh, melakukan pengembangan. Pada intinya adalah pertama, keberagaman itu sebagai sebuah realitas kehidupan manusia. Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda, maka kita harus menerimanya. Orang lahir itu sudah sebagaimana, sebagai saya lahir orang Jawa, Anda bukan Jawa, dan itu sebagai sebuah kodrat. Demikian juga agama kita masing-masing. Perbedaan itu harus menjadikan kita sebagai saudara yang kaitannya untuk saling menghargai, saling mencintai. Itu saja, dan semoga kita bisa melanjutkan refleksinya. Amin.